Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa hidup saya begini? Kenapa saya yang diuji? Atau, kenapa nasib saya tidak sebaik orang lain? Ketahuilah semua itu tak lepas dari satu perkara besar dalam ajaran Islam, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir bukan hanya tentang menerima nasib, ia adalah kunci ketenangan hati, pelita dalam gelapnya ujian, dan benteng keimanan yang membuat kita kuat saat dunia runtuh di depan mata. Di video ini kita akan menggali makna terdalam dari qada dan qadar, dari catatan Lauhul Mahfuz hingga ujian hidup yang kita hadapi hari ini. Kisah para sahabat, para nabi, hingga contoh di sekitar kita akan membuka mata kita bahwa semua sudah ditetapkan dan semua ada hikmahnya. Setiap manusia, baik ibu-ibu ataupun siapapun, semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam catatan umum yang disebut Lauhul Mahfuz. Baik kelahirannya, rezekinya, kebahagiaannya, celakanya, bahkan sampai pada su'ul khatimah dan husnul khatimah, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Bahkan tidak ada satupun yang lepas dari catatan takdir. Semua makhluk yang diciptakan Allah, termasuk kita, tidak ada yang keluar dari takdirnya. Lalu apa faedahnya seorang muslim harus beriman kepada qada dan qadar? Begini Bu ya, di masyarakat terutama kalangan awam terkadang ada di antara mereka yang apabila ditimpa musibah, baik kelaparan, kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang dicintai, kenakalan anak-anak, atau musibah-musibah lainnya, mereka justru menjadikannya celaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, jangan sampai musibah itu membuat seseorang menyalahkan Allah. Tidak jarang kita dengar di masyarakat, apabila ditimpa musibah berupa kemiskinan, mereka mengatakan, kenapa saya selalu miskin? Kenapa orang lain tidak? Atau ketika terkena penyakit yang berkepanjangan, mereka mengatakan, kenapa aku saja yang kena? Kenapa orang lain tidak? Atau mungkin dalam perceraian atau kenakalan anak-anak mereka menyalahkan Allah, padahal semua sudah ditakdirkan olehnya. Seharusnya jika seseorang ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meminta kepadanya agar diselesaikan musibah itu. Karena Allah yang menurunkan musibah dan hanya Allah pula yang bisa mengangkatnya. Makanya Allah berfirman, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Mungkin Allah ingin mengangkat derajat kita, mungkin juga Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Atau mungkin Allah sedang menegur kita karena telah melampaui batas ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah, bukan menyalahkannya. Salah satu yang bisa melapangkan dada saat musibah adalah iman kepada qada dan qadar. Bahwa semua yang kita alami hari ini telah dicatat 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada satu pun bencana yang menimpa bumi dan dirimu kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi, jika seseorang mengalami musibah, maka orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan. Dan bila dia mendapat kenikmatan, dia tidak akan terlalu berlebihan dalam kegembiraan. Contoh, pamannya ibu disakiti oleh manusia dengan fitnah, cacian, gibah, atau makian, itu menyempitkan dada. Tak jarang karena ucapan manusia, ada yang bunuh diri, merasa tidak berguna, menyalahkan Allah. Padahal kalau dia beriman kepada qada dan qadar, dia akan sadar, kenapa orang memfitnahku, mencaciku, itu semua sudah ditulis 500 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka hati pun tenang. Tak masalah orang bicara buruk tentang kita, karena semuanya sudah ditulis, hanya kejadiannya baru sekarang. Maka orang yang beriman kepada qada dan qadar itu hatinya tenang. Yakini bahwa apa yang Allah kehendaki walau manusia tidak mau pasti terjadi. Apa yang manusia kehendaki tapi Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Satu dunia ingin menyakiti kita, kalau Allah tidak izinkan kita tetap selamat. Sebaliknya satu dunia ingin melindungi kita, tapi kalau Allah berkehendak kita celaka, tetap akan celaka. Beriman kepada takdir itu luar biasa faedahnya.
Orang yang bersedih tidak berlarut-larut. Orang yang bahagia tidak sampai melampaui batas. Semua masalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang yang kita cintai meninggal memang sudah ditakdirkan. Usaha disempitkan itu pun sudah ditakdirkan. Tapi tetap ada harapan. Setiap kesulitan pasti datang bersamaan dengan kemudahan. Orang yang tidak yakin dengan takdir akan menyalahkan Allah, menyalahkan nasib bahkan dirinya sendiri. Hingga akhirnya bisa berujung pada keputusasaan bahkan bunuh diri. Na'udzubillah. Contoh takdir Allah dalam sejarah. Perang di kebun kematian Hadikatul Maut. Bara bin Malik memanjat benteng musuh dan terjun ke dalamnya. Secara logika, dia pasti mati. Tapi karena Allah belum menakdirkan ajalnya, dia selamat. Khalid bin Walid, tubuhnya penuh luka bekas perang tapi dia tidak mati di medan perang. Justru wafat di atas pembaringan karena Allah mentakdirkan demikian. Umar bin Khattab, berdoa ingin mati syahid di kota Madinah tempat hijrah Rasulullah. Secara logika siapa yang berani menyerang Madinah? Tapi akhirnya terbunuh oleh Abu Lulu al-Majusi saat sholat subuh di Masjid Nabawi. Allah kabulkan doanya, mati syahid di tempat hijrah Nabi. Soal rezeki juga begitu. Rizki seseorang sudah dicatat, maka kenapa harus mencuri, merampok, korupsi? Kisah Ali bin Abi Thalib. Seorang pengemis datang. Ali ingin memberi 4 dirham tapi lupa letaknya. Karena kelamaan, pengemis itu pergi dan malah mencuri pelana kuda milik Ali. Takdir Allah mengatur, pelana itu akhirnya dibeli kembali oleh pembantu Ali dari si pencuri tadi seharga 4 dirham juga. Ali berkata, seandainya dia sabar, dia akan mendapatkannya dengan cara halal. Tapi karena dia tergesa-gesa, dia mendapatkannya dengan cara haram. Sama-sama 4 dirham. Kenapa harus maksiat? Kenapa tidak bersabar dan taat? Hasilnya pun sama karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Orang yang merampok, mencuri, atau berbuat jahat itu karena tidak paham dan tidak yakin dengan takdir Allah. Hatinya gelisah, maka ia cari jalan haram. Beriman kepada qada dan qadar mencakup 4 perkara. Pertama, al-ilmu, ilmu Allah. Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu tentang makhluknya. Pengetahuannya mencakup hal-hal secara umum maupun rinci. Allah tahu apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Bahkan sesuatu yang mustahil terjadi pun Allah tetap mengetahuinya. Itulah luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu segala kebutuhan kita. Allah tahu apa yang kita hajatkan dan Allah tahu pula apa yang tidak kita inginkan. Maka jika kita yakin bahwa Allah maha mengetahui, untuk apa kita bersedih? Saat kita mengangkat tangan memohon agar Allah melepaskan kesulitan kita, Allah sudah tahu isi hati kita. Pengetahuan Allah itu sebagian dituangkan ke dalam catatan, yaitu Lauhul Mahfuz. Saat Allah menciptakan pena, qalam, Allah perintahkan, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka semuanya sudah dicatat, rezeki kita, umur kita, bahagia atau celaka kita, husnul khatimah atau su'ul khatimah kita. Namun ingat, jangan sampai seseorang menjadikan catatan takdir itu sebagai alasan untuk bermaksiat. Misalnya seseorang berkata, saya ini suka sesama jenis karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Saya maksiat karena sudah ditulis begitu. Ini tidak benar, jangan berdalil dengan takdir dalam perkara kemaksiatan. Perlu diketahui, maksiat memang bagian dari takdir Allah, tetapi kehendak untuk bermaksiat datang dari diri kita sendiri. Allah tidak memaksa siapapun untuk kufur, fasik atau bermaksiat. Bahkan Allah telah berikan 2 jalan. Kami tunjukkan 2 jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi jangan berdalil dengan takdir dalam urusan dosa. Karena saat seseorang maksiat itu karena ia memilih jalan tersebut dengan kehendaknya sendiri. Kedua, Alkitabah, pencatatan Allah. Selain beriman kepada ilmu Allah, kita juga harus beriman bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu. Dan pencatatan ini adalah atas dasar ilmunya dan kehendaknya. Ketika Allah menciptakan pena, Allah perintahkan untuk menulis semua yang akan terjadi. Maka seluruh kejadian hidup manusia telah ditulis sejak awal, termasuk rezeki, umur, amal, dan nasib bahagia atau celaka. Namun, catatan ini bukan alasan untuk putus asa atau bermalas-malasan. Kita tetap diberi pilihan dan usaha. Maka, tidak benar jika seseorang mengatakan, buat apa aku beramal? Kalau memang aku ditakdirkan masuk neraka, ya masuk neraka juga. Atau sebaliknya, seseorang menganggap dirinya pasti masuk surga sehingga ia tidak mau beramal. Ini pemahaman yang keliru. Ketiga, al-masyiah, kehendak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kalian tidak bisa berkehendak kecuali jika Allah berkehendak.
Kehendak manusia tetap berada di bawah kehendak Allah. Tapi kehendak itu tetap ada. Artinya kita diberi kemampuan memilih. Allah tahu apa yang akan kita pilih, tetapi pilihan itu tetap milik kita. Keempat, al-khalq, penciptaan Allah. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Apa yang diketahui Allah lalu dicatat olehnya, kemudian dikehendakinya, semuanya akan diciptakan dan terjadi sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Jadi seluruh peristiwa dalam hidup ini terjadi karena Allah menciptakannya berdasarkan ilmu dan kehendaknya. Contohnya saat janin berumur 4 bulan dalam kandungan, malaikat datang untuk meniupkan ruh dan mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya, su'ul khatimah atau husnul khatimah, macam-macam takdir. Pertama, takdir umum. Semua makhluk dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Nabi, sahabat, ulama, orang biasa, semuanya dicatat di dalamnya. Inilah catatan umum. Kedua, takdir umri, individu. Dicatat saat janin dalam kandungan 4 bulan, khusus untuk masing-masing manusia. Ketiga, takdir sanawi tahunan. Dicatat setiap malam Lailatul Qadar untuk setahun ke depan. Keempat, takdir yaumi, harian. Allah setiap hari dalam kesibukannya membuat seseorang sakit, sembuh, hidup, mati, memberi seseorang rezeki, musibah, tawa, tangis. Allah berfirman, dan pada sisinya kunci-kunci segala yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, bahkan gugurnya sehelai daun pun telah diketahui dan dicatat oleh Allah. Semua tercatat di Lauhul Mahfuz, maka kita tidak tahu isi takdir kita dan tidak boleh menebak-nebak apalagi menjadikannya alasan untuk meninggalkan amal. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penciptaan salah satu dari kalian dikumpulkan dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari. Lalu diutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 hal, rezekinya, ajalnya, amalnya, serta apakah ia celaka atau bahagia. Kemudian Nabi melanjutkan, ada orang yang beramal seperti amalan ahli surga hingga jaraknya tinggal 1 hasta dengan surga, namun takdir mendahuluinya, ia beramal seperti amalan ahli neraka, maka masuk neraka. Dan ada orang yang beramal seperti ahli neraka, lalu ketika jaraknya tinggal 1 hasta dengan neraka, takdir mendahuluinya, ia beramal seperti amalan ahli surga, maka masuk surga. Maknanya apa? Jangan hanya menilai dari zahirnya saja. Ada orang yang ahli ibadah, rajin sholat, puasa, haji, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah, maka bisa saja ia su'ul khatimah. Ada yang zahirnya penuh maksiat, tapi punya 1 amalan ikhlas yang tak diketahui manusia. Lalu ia wafat di atas amalan tersebut dan masuk surga. Kenapa ada orang yang mengalami su'ul khatimah? Menurut Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah ada 2 sebab. Karena terpengaruh ajaran sesat. Ia sibuk dengan filsafat sesat, mengotak-atik zat Allah, hingga ketika sakaratul maut ia bingung tentang siapa Tuhannya, karena dikuasai cinta dunia. Hidupnya hanya dunia, ketika sekarat yang ia bicarakan hanya urusan bisnis, perusahaan, jalan-jalan, bukan tentang akhirat, maka bisa wafat dengan angan-angan dunia yang sia-sia. Maka kesimpulannya, beramallah, jangan berdalil dengan takdir. Takdir adalah rahasia Allah, kita tidak mengetahuinya. Maka beramallah dengan sungguh-sungguh, karena siapa yang terus beramal baik, insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan baik. Hadis kedua yang dicantumkan oleh muallif rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika Ibnu Abbas berboncengan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam momen yang penuh berkah itu, Rasulullah memberi nasihat yang sangat dalam kepadanya. Wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah perintah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatnya di hadapanmu. Apabila engkau memohon, maka memohonlah hanya kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian perhatikan syahid bagian penting dari hadis ini. Rasulullah bersabda, ketahuilah sekiranya seluruh umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat itu kecuali sesuatu yang memang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu dengan suatu keburukan, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Maknanya apa?
Ini adalah dalil yang luar biasa bagi siapa saja yang sedang mengalami kesempitan dada. Maka ketika berbicara tentang cara melapangkan dada yang sempit, beriman kepada takdir adalah salah satu kuncinya. Contohnya, seandainya satu orang menyakiti Anda, itu tidak akan terjadi tanpa izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, seandainya 1 juta orang ingin menyakiti Anda, tapi Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi apapun. Namun sebaliknya, jika ada satu orang yang dianggap remeh, tak berharga, tak berdaya, namun Allah takdirkan bahwa ia menjadi sebab datangnya mudarat, maka pasti akan terjadi, karena Allah sudah tetapkan demikian. Inilah mengapa iman kepada qada dan qadar bisa melapangkan dada yang sedang disempitkan oleh kesedihan, kedengkian, kekecewaan, atau musibah yang datang. Kisah perdebatan Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam. Lalu diceritakan pula tentang perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, engkaulah ayah kami. Karena engkau memakan buah yang dilarang, maka kami semua harus ikut menanggung akibatnya. Kalau saja engkau tidak memakan buah itu, tentu kami semua tetap tinggal di surga. Gara-gara engkau, kami semua diusir ke dunia. Padahal sebelumnya kami telah hidup nyaman di dalam surga." Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam berdasarkan takdir yang telah terjadi. Maka Nabi Adam membantahnya dengan tegas. Nabi Adam berkata, "Wahai Musa, bukankah engkau adalah kalimullah, seorang nabi yang banyak berbicara langsung dengan Allah? Jangan engkau cela aku. Aku ingin bertanya, apakah dalam kitab Taurat yang engkau bawa tertulis bahwa Adam akan makan buah larangan dan diusir dari surga?" Musa menjawab, "Iya, memang tertulis." Adam berkata, "Kalau begitu jangan kau cela aku, cela saja Tauratmu, karena Taurat itu lebih dulu ditulis sebelum aku diciptakan. Seandainya Taurat tidak menuliskan bahwa aku akan makan buah itu, maka aku tidak akan memakannya, dan tidak akan diusir dari surga." Apa yang bisa kita ambil dari perdebatan ini? Meskipun keduanya berdalil dengan takdir, namun Nabi Adam alaihissalam mampu mengalahkan hujjah Nabi Musa alaihissalam karena yang sedang mereka perdebatkan adalah perkara yang telah berlalu. Oleh karena itu, janganlah seseorang berdalil dengan takdir atas kesalahan yang sudah terjadi. Masa lalu biarlah berlalu, itu sudah masuk dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah bagaimana kita bersikap terhadap takdir tersebut dan bagaimana menghadapi masa sekarang dan masa depan. Kesimpulan, jangan menyalahkan takdir untuk menjustifikasi perbuatan buruk atau musibah yang sudah terjadi. Jangan berkata, "Saya begini karena memang sudah ditakdirkan. Saya celaka karena memang sudah tertulis." Karena manusia tetap memiliki kehendak dan kehendak itu berada di bawah kehendak Allah. Kita tetap diberikan usaha, ikhtiar, dan pilihan. Maka jangan berpangku tangan dan berdalih dengan takdir untuk menyalahkan keadaan. Saudaraku, setelah kita memahami bahwa semua telah ditulis di Lauhul Mahfuz, bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengatur setiap detail hidup kita, dari rezeki, musibah, hingga ajal, maka iman kepada takdir bukan lagi alasan untuk menyerah, tapi justru alasan untuk kuat. Jangan jadikan takdir sebagai tameng untuk maksiat atau alasan untuk berhenti berjuang, tapi jadikanlah ia sebagai penguat hati bahwa apapun yang terjadi, baik atau buruk, semua sudah dalam genggaman kasih sayang Allah. Pegang erat imanmu, walau seperti memegang bara api. Berusahalah dengan sungguh-sungguh karena takdir Allah tidak akan pernah mengkhianati usaha yang tulus. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ridha terhadap takdirnya, sabar dalam ujiannya, dan wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah